Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Wafi Awalinur Hakim. Saya dari kelas 11 MIA 3 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh Turki 1 dan 2 pada masa Bani Abbasiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah singkat Bani Abbasiyah. Nama Bani Abbasiyah itu sendiri diambil atau dirujuk kepada keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Pendirinya yaitu Abdullah As-Soffah. Beliau berkuasa setelah berhasil menaklukkan daerah kekuasaan Bani Umayyah kecuali Andalusia. Dinasti Abbasiyah ini atau Bani Abbasiyah ini merupakan kekhalifahan Islam kedua yang berkuasa di Baghdad dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan. Para sejarawan membaginya menjadi 5 periode, namun yang akan saya bahas kali ini yaitu periode yang kedua, yaitu yang biasa disebut dengan pengaruh Turki yang pertama yang terjadi pada tahun 232 Hijriah hingga 334 Hijriah, dan periode yang keempat yang biasa disebut dengan pengaruh Turki yang kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya yang terjadi pada tahun 447 Hijriah hingga 590 Hijriah. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, periode kedua atau biasa disebut dengan masa pengaruh Turki yang pertama. Pada masa ini, khalifah lebih banyak dikendalikan oleh orang-orang Turki. Ajaran salaf kembali muncul dan aliran Mu'tazilah mengalami kemunduran. Para khalifah yang berkuasa pada era ini diantaranya 1. Abu Fadl Ja'far al-Mutawakkil pada tahun 232 hingga 247 Hijriah. Yang kedua, Abu Ja'far Muhammad al-Muntasir pada tahun 247 hingga 248 Hijriah. Lalu Abu al-Abbas Ahmad al-Musta'in pada tahun 248 hingga 252 Hijriah. Sejak masa pemerintahan al-Mutawakkil telah ada usaha-usaha untuk menjauhkan kekuasaan orang-orang Turki. Ia juga menentang faham Mu'tazilah. Ia membebaskan orang-orang Ahlus Sunnah yang dipenjarakan pada peristiwa Mihnah. Revolusi-revolusi yang terjadi pada era ini adalah revolusi Babak al-Hormi, revolusi Al-Maziyah, revolusi Zam, dan revolusi Arab. Sementara itu, kondisi ekonomi yang awalnya sangat melimpah dan kaya mulai mengalami penyusutan karena banyaknya pengeluaran dan keharusan untuk memberi gaji para tentara Turki. Usaha perbaikan ekonomi telah dimulai oleh khalifah pertama pada periode ini. Ia menangguhkan pajak tanaman hingga tanaman tersebut matang. Akan tetapi, sebelum kebijakan ini menjadi tradisi atau kebijakan, Khalifah al-Mutawakkil telah meninggal terbunuh. Dengan demikian, keadaan ekonomi politik kembali menjadi seperti semula, bahkan lebih parah. Kemudian, yang kedua, periode yang keempat atau biasa kita sebut dengan pengaruh Turki yang kedua di bawah kendali Bani Saljuk. Para khalifah yang berkuasa pada periode ini diantaranya adalah yang pertama, Abu al-Qasim Muhammad al-Muqtadi. Beliau berkuasa pada tahun 467 Hijriah hingga 487 Hijriah. Yang kedua yaitu Abu al-Abbas Ahmad al-Mustajhin. Beliau berkuasa pada tahun 487 Hijriah hingga 512 Hijriah. Lalu yang ketiga adalah Abu Mansur al-Fadl al-Mustarsyid. Beliau berkuasa pada tahun 512 Hijriah hingga 529 Hijriah. Yang keempat adalah Abu Ja'far Mansur al-Rasyid. Beliau berkuasa pada tahun 529 Hijriah hingga 530 Hijriah. Lalu yang terakhir adalah Abu Abdillah Muhammad al-Muqtafi. Beliau berkuasa pada tahun 530 Hijriah hingga 555 Hijriah. Nah, pada periode inilah terjadi perang salib antara umat Islam melawan umat Nasrani. Jatuhnya kekuasaan Bani Buwayhi ke tangan dinasti Saljuk berawal dari perebutan kekuasaan di dalam negeri. Saat itu,
Al-Malik Ar-Rahim menjabat sebagai Amir Al-Umaro. Kekuasaan tersebut dirampas oleh komandannya sendiri, yaitu Arselan Al-Bashari. Al-Bashari melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Al-Malik Ar-Rahim dan Khalifah Al-Qaim. Oleh karena itulah, Khalifah Al-Qaim meminta bantuan kepada Tughril-Beg dari dinasti Saljuk yang datang ke daerah Baghdad pada tanggal 18 Desember tahun 1055 Masehi. Sejak saat itu pula, dinasti Saljuk berkuasa terhadap kekhalifahan Bani Abbas. Jadi, kesimpulannya dapat dipahami bahwa bangsa Turki hanya menjadikan khalifah sebagai boneka. Artinya, khalifah hanyalah sebagai simbol dan kekuasaan ada pada tentara Turki. Mereka merongrong kekuasaan dan ekonomi negara karena harus selalu mendapatkan bayaran. Kondisi khalifah yang lemah ini pula yang membuat revolusi tumbuh pesat. Beberapa dinasti kecil bermunculan dan memerdekakan diri. Puncaknya adalah revolusi Zhang. Tentara Turki tidak mampu mengalahkan revolusi Zhang. Pada masa Khalifah Al-Mu'tamad, muncul seorang tokoh besar dari Bani Abbasiyah yang bernama Al-Muwaffaq. Beliau mampu mengalahkan tentara Zhang. Hal ini juga menandai berakhirnya masa pengaruh orang-orang Turki yang pertama. Setelah dinasti Abbasiyah dikuasai oleh orang-orang Buwayhi, Khalifah Al-Qaim meminta bantuan Tughril-Beg dari dinasti Seljuk untuk mengalahkan Bani Buwayhi. Sejak itulah kekuasaan dinasti Abbasiyah ada pada orang-orang Seljuk. Pada masa ini juga, Khalifah kembali memegang kekuasaan keagamaan. Dinasti Seljuk ini juga berhasil mengalahkan Romawi dalam Manzikert. Hal ini pula lah yang menjadi akar terjadinya Perang Salib. Pada tahun 590 Hijriah, kekuasaan dinasti Seljuk dikalahkan oleh Khwarizmiyah dan kekuasaan politik Abbasiyah kembali bangkit khususnya di daerah Irak. Selain pengaruh di bidang pemerintahan, orang-orang Turki dinasti Seljuk juga sangat berjasa dalam bidang peradaban. Malik Shah pada masanya membangun banyak masjid, jembatan, irigasi, dan jalan raya. Perdana Menterinya, Nizam Al-Mulk, memprakarsai berdirinya Universitas Nizamiyah dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Ilmuwan-ilmuwan muslim yang lahir pada era ini antara lain Al-Zamakhsyari, Al-Qusairi, Abu Hamid Al-Ghazali, Fariduddin Al-Athar, dan Umar Khayyam. Demikianlah pengaruh Turki yang pertama dan kedua dalam pemerintahan Bani Abbas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.